Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa may yattaqillaha faqad faza muttaqun. Hadirin hati iman rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas terucap kecuali hanya mengucap hamdalah, memuji syukur kehadiratnya yang dengan wasilahnya kita bisa berkumpul bermuajah di tempat ini untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai hamba yang mukallaf, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat yang menceritakan, yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, di mana di dalam ayat ini disampaikan bahwa salah satu di antara sifat orang yang bertakwa itu adalah idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, tadzakkaru, mereka segera ingat, fa idza hum mubsirun, lantas mereka melihat akan kesalahan-kesalahannya. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, takwa itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, namun eksistensinya dapat kita rasakan dari sikap, ucap, dan tingkah laku pelakunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil berisyarat dengan telunjuknya ke arah dadanya, bahwa takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini, yaitu di dalam dada. Oleh karena itu hadirin hadirat iman rahimakumullah, karena takwa itu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, maka bagaimana cara kita menakar ketakwaan? Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya, beliau pernah bersabda bahwa la yasluhul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Bahwa kata Rasulullah, seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah, sesuatu yang boleh, karena berhati-hati dari hal-hal yang dilarang, karena khawatir nanti ke depan akan menjadi apa-apa. Meninggalkan yang asalnya tidak apa-apa, tapi khawatir suatu saat akan menjadi apa-apa. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, maka sikap seperti inilah sikap orang yang bertakwa. Jangankan perkara yang dilarang, jangankan perkara yang haram,
perkara yang dianggap mubah saja, kalau berdasarkan kaidah usul fikih, bahwa yang disebut mubah itu dikerjakan tidak mendapat apa-apa, ditinggalkan pun tidak akan menjadi apa-apa, tidak berdosa maksudnya. Maka orang yang bertakwa khawatir ia meninggalkan sesuatu yang mubah, khawatir karena suatu saat ia akan jatuh kepada hal yang dilarang, atau suatu saat itu akan menjadi apa-apa baginya. Sikap ini dapat kita lihat dari bagaimana contoh atau perilaku sifat Rasulullah SAW, baik sahabatnya ataupun ulama selanjutnya. Di antara sikap Rasulullah SAW yang tercatat di dalam sebuah riwayat, di mana riwayat tersebut disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna shadaqatan fa ulqiha. Kata Rasulullah, aku pulang kepada keluargaku, summa fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi, kemudian aku melihat kurma yang terjatuh di atas ranjangku. Fa'arfa'uha li'akulaha, maka aku memungutnya untuk memakannya. Tetapi beliau teringat, summa akhsha, tetapi aku khawatir, aku takut antakuna shadaqatan, kalau kurma itu adalah bagian dari sedekah. Maksud sedekah di sini adalah bagian dari zakat. Faul kiha, maka aku pun melemparkannya. Kenapa Rasulullah SAW melemparkannya? Karena tadi khawatir bahwa kurma itu adalah bagian dari zakat, di mana Rasulullah dan keluarganya dari Bani Hashim tidak diperkenankan, tidak diizinkan oleh Allah untuk menerima zakat. Oleh karenanya beliau yang beliau terima adalah harta rampasan perang. 1/5 dari harta rampasan perang itu bagian Rasulullah SAW. Hadirin wa iman rahimakumullah, inilah sikap yang tercermin dari Rasulullah. Khawatir hanya sebiji kurma yang jatuh di atas ranjangnya, padahal kalau misalkan dimakan diganti pun tidak mengapa, tapi khawatir bahwa kurma itu takut adalah bagian dari zakat, maka beliau pun melemparkannya. Karena zakat bagi beliau dilarang, haram bagi beliau memakan harta dari zakat. Zakat itu adalah kotoran dari harta, maka tidak pantas bagi seorang Rasul memakan. Kalau analoginya begitu, jadi tidak pantas bagi seorang Rasul memakan kotoran. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kemudian sikap seperti ini pun digambarkan dari sahabat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar, di mana di dalam sebuah riwayat disampaikan an Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, kana li Abi Bakrin gulamun yukhriju lahul kharaj, yaitu Abu Bakar itu mempunyai seorang pembantu yang bertugas mengambil hasil usaha untuknya. Faja'a yauman bisyai'in fa'akala minhu, maka suatu hari pembantu itu pun datang dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar pun memakan makanan yang dibawakan oleh pembantu tersebut. Kemudian faqala lahul gulam, maka pembantunya itu pun bertanya kepada Abu Bakar, atadri ma hadza, tahukah engkau apa makanan yang engkau makan ini? Kemudian Abu Bakar balik bertanya, ma hadza, makanan apa ini? Qala, ia pun menjawab, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah, dahulu pada zaman jahiliyah aku adalah seorang yang pernah meramal untuk seseorang, dalam artian seorang tukang ramal, tukang dukun. Dan aku tidak pandai dalam perdukunan kecuali aku menipunya, kata orang tersebut. Kemudian lalu orang itu yang mendatangiku, fa'aqani bidzalika, maka ia mendatangiku dan memberikan sesuatu kepadaku, itulah hasil yang tadi Anda makan. Fahadzal ladzi akalta minhu,
Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu qafa'an kulla syai'in fi batnihi. Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya hingga ia memuntahkan segala apa yang dimakannya ke dalam perutnya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, inilah salah satu sikap kehati-hatian orang yang bertakwa. Abu Bakar khawatir bahwa darahnya, bahwa dagingnya akan tumbuh dari harta yang haram. Lebih baik ia mengeluarkan kembali harta atau makanan yang dimakannya, karena tadi khawatir bahwa makanan tersebut akan berdampak, akan berpengaruh kepadanya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, inilah sikap dari seorang sahabat. Kemudian kita pun dapat melihat sikap seperti ini pun dari seorang imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah, di mana dalam sebuah riwayat disampaikan ketika Imam Abu Hanifah berdiri di tengah terik matahari, kemudian disampaikan kepadanya, "Lau tahawwalta ila dhilli," kalaulah engkau berlindung di balik tembok atau berteduh di balik tembok. Kemudian Abu Hanifah pun mengatakan, "Li ala sahibi hadadari syai'un fakarihtu an astadilla bi dhillin hayatihi fayakunu dzalika jarra manfaatin." Bahwa rumah yang orang tadi sarankan supaya berteduh di balik dinding rumah tersebut adalah rumah yang ingin didatangi oleh Imam Abu Hanifah, di mana pemilik rumah tersebut memiliki hutang kepada Imam Abu Hanifah, dan ia khawatir ketika Abu Hanifah berteduh di balik bayangan dindingnya, itu adalah termasuk penarikan manfaat, pengambilan manfaat dari hutang yang ia berikan. Maka sesuai kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dimana pada utang piutang tersebut mengambil adanya pengambilan manfaat, adanya penarikan manfaat, fahuwa riba, maka itulah yang dimaksud dengan riba. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, mungkin praktek ini banyak kita saksikan. Kalau misalkan di kampung saya, Pak, di kampung saya kalau ada orang yang misalkan pinjam utang pada kita, kemudian ia menggadaikan apanya? Menggadaikan tanahnya. Lantas tanahnya kita garap. Maka itu yang disebut dengan jarro manfaatan, penarikan manfaat dari utang yang kita berikan. Maka itu seperti riba fadl di dalam uang atau di dalam emas. Hal itu sama, bahwa minar riba, itu pun bagian dari riba. Ataupun misalkan dalam contoh lainnya, ada teman kita yang berutang kepada kita, meminjam uang kepada kita, lantas yang menggadaikan HP-nya. Boleh nggak HP-nya kita mainin, misalkan kita pakai HP tersebut, maka maaf, itu adalah termasuk jarro manfaatan, itu pengambilan manfaat dari utang yang kita berikan. Asas dari utang piutang itu adalah ta'awun, adalah tolong menolong. Maka adanya gadai tersebut adalah sebagai jaminan, rohan tersebut adalah sebagai jaminan bila mana ia tidak bisa menyelesaikan hutang sesuai dengan tempo waktu yang dijanjikan. Boleh tidak barang yang digadaikan tersebut kita jual? Boleh. Kalau misalkan hutangnya masih kurang, ia masih punya utang kepada kita. Tetapi kalau ternyata setelah kita jual ada kelebihan, maka kita berikan kelebihan itu kepada pemilik barang tersebut. Hadirin hadirat iman rahimakumullah. Maka itulah sikap kehati-hatian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, dan bahkan oleh para ulama berikutnya berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, di mana sifat orang yang bertakwa adalah ia sanggup menghilangkan atau ia sanggup menghindari
sesuatu yang asalnya mubah karena takut jatuh terhadap hal yang dilarang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin hadirat iman rahimakumullah. Maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu di antara sifat orang yang bertakwa, yaitu idza masahum qaifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Apa yang dimaksud dengan qaifum minasyaiton? Yang diartikan dalam tafsir Quran versi Kemenak diartikan dengan was-was dari setan. Para mufassirin berbeda pendapat terkait dengan kata qaifun minasyaiton. Kata qaifun, ada yang memberikan penafsiran bahwa qaifun di sana adalah al-ghadab, yaitu sifat marah. Dan yang kedua adalah masus syaiton, was-was dari setan atau sentuhan setan. Dan yang keempat adalah alhammu bidzambi, berniat, bermaksud untuk melakukan dosa. Dan yang keempat penafsirannya adalah isobatul dzambi, yaitu sudah melakukan dosa tersebut. Maka apabila kena oleh qaifun minasyaiton, baik itu diartikan al-ghadab, yaitu sifat emosi, maka ia mampu meredakan emosinya. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Imran di ayat 133 sampai 136 bisa dibaca. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu mereka yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Kemudian kalau seandainya alhammu bidzambi, jika seandainya ia ingin melakukan dosa, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, tadzakkaru, mereka segera mengingat Allah. Apa yang diingat oleh mereka yaitu iqab Allah, mereka mengingat siksa Allah, wa jazila thawabihi, dan limpahan pahalanya, wa wa'dihi, dan juga janjinya, wa wa'idihi, dan juga ancaman-ancamannya. Fatabu wa anabu, mereka segera bertaubat. Wasta'adu, dan mereka segera meminta pertolongan, meminta perlindungan. Wa raja'u ilaihi min qarib, dan mereka segera kembali kepada Allah. Maka jika seandainya alhammu bidzambi, mereka ingin melakukan dosa, alimu, mereka tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan ini adalah sebuah dosa, fa idzahum muntahun, maka mereka segera berhenti, tidak melakukan dosa tersebut. Namun jika seandainya ditafsirkan dengan isobatul dzambi, mereka sudah melakukan dosa, i'tabaru, mereka mengambil pelajaran dari kesalahan atau dari dosa yang telah mereka lakukan, fa idzahum muhtadun, dan mereka termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, kadang kita menjadi orang soleh, kita menjadi orang baik itu setelah melakukan kesalahan-kesalahan, setelah mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan orang yang bertakwa itu adalah bukanlah mereka yang suci dari dosa, tetapi ketika mereka ingin melakukan dosa, mereka segera berhenti. Tahu bahwa itu sebuah dosa, maka dia pun segera berhenti. Dan kalaupun terlanjur sudah melakukan dosa tersebut, i'tabaru, mereka pun mengambil pelajaran dari dosa atau dari kesalahan tersebut, fa idzahum muhtadun, dan mereka termasuk golongan orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi hidayah. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, ini pun sama sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Ali Imran, yaitu wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka apabila melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan keji, mereka segera ingat dan mereka segera bertaubat kepada Allah. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, seperti tadi di awal disampaikan bahwa takwa itu adanya di dalam hati.
maka takwa tidak akan pernah tumbuh di dalam hati yang keras. Takwa membutuhkan media yang bagus seperti layaknya tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh subur di mana dikala ia ditanam di tanah yang subur pula. Maka untuk menyuburkan tanaman, kita akan memberikan tanah tersebut air, kemudian pupuk dan lain sebagainya. Demikian pula takwa yang ada di dalam hati kita. Maka bagaimana supaya hati itu menjadi lunak, hati itu menjadi lembut? Imam Ahmad pernah ditanya, bima talimul qulub, dengan cara apa hati itu bisa lunak? Kata Imam Ahmad, birizqil halali, yaitu atau biaklil halali, yaitu dengan memakan makanan yang halal. Itulah inti pertama atau titik pertama supaya kita bisa menanamkan takwa di dalam hati kita, yaitu diawali dengan memakan makanan yang halal. Karena makanan yang halal memiliki efek dan pengaruh yang sangat dahsyat, memiliki efek pengaruh kepada diri kita. Oleh karena itu kenapa di dalam Al-Quran ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu amalan sholihan. Kata makan kemudian disandingkan dengan melakukan amal soleh, itu memiliki kaitan yang sangat erat antara makanan dan ibadah yang akan kita lakukan. Seperti yang disampaikan di dalam hadis Arba'in nomor 10, di mana dalam hadis tersebut disampaikan seorang yang disampaikan ya Rob, dia menengadahkan tangannya ke langit, sedangkan makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, kemudian pun pakaiannya dari pakaian yang haram. Fa'aina yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, wabil khusus bagi pribadi saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan juga dosa-dosa saudara-saudara kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan amal ibadah saudara-saudara kita, baik mereka yang sudah wafat ataupun mereka yang masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.